Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman, adik-adik semuanya. Baik di sini, selamat datang tentunya di channel YouTube saya, yaitu Belajar HI, di mana channel ini nanti pada akhirnya saya akan membagi ilmu, saya akan sharing ilmu gitu tentang apa sih hubungan internasional itu sendiri. Nah, mungkin channel ini akan berguna bagi teman-teman atau adik-adik yang masih bingung mungkin ya, atau ragu-ragu, belum yakin untuk masuk ke jurusan ilmu hubungan internasional. Nah, di video yang pertama ini, di video yang pertama ini saya akan mencoba mengenalkan apa itu HI gitu ya. Hal-hal apa sih yang akan dipelajari ketika kita masuk HI? Gambarannya seperti apa sih? Sesusah apa sih gitu kita belajar HI gitu ya. Karena kalau kadang mendengarkan istilah jurusan ilmu hubungan internasional itu, wah, kuliahnya pasti berat dan selalu menggunakan bahasa Inggris ya. Itu tidak semuanya benar gitu. Nah, maka di channel ini mari kita sama-sama kita sharing ilmu, kita berbagi ilmu tentang hubungan internasional itu sendiri. Dan mungkin channel ini insya Allah semoga tidak hanya berguna bagi teman-teman atau adik-adik yang ingin masuk ke jurusan ilmu hubungan internasional, tapi saya berharap berguna juga bagi banyak orang, khususnya spesialnya kepada atau teman-teman adik-adik yang kuliah ya, yang juga kuliah di hubungan internasional. Karena untuk video-video selanjutnya mungkin di sini saya akan sharing ilmu tentang hal-hal apa saja yang telah saya pelajari selama 6 tahun ya, fokus belajar tentang ilmu hubungan internasional. Oke. Uh, Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Alfreda Sinta Putri. Saya belajar HI itu 6 tahun lamanya, yaitu S1 dan S2 saya. Sehingga di sini saya akan mencoba ya membagikan ilmu saya, sharing ilmu saya tentang hubungan internasional begitu. Oke, jadi apa sih ya itu ilmu hubungan internasional itu sendiri? Nah, jadi kalau misalnya kita mengenal hubungan internasional, yaitu dia itu adalah salah satu rumpun ilmu ya, yang dia juga bisa kita belajar politik iya, sejarahnya juga iya, kita juga belajar tentang ekonomi internasional juga iya, dan kita juga mempelajari hukum internasional atau HI itu kita belajar ya, atau dia berada di dalam rumpun ilmu yang bersifatnya interdisipliner. Jadi dari segala sisi, dari segala apa ya, aspek itu saling berkaitan satu sama lain ketika kita belajar hubungan internasional gitu. Nah, tetapi memang HI itu tidak akan pernah bisa lepas tentang ilmu politik ya. Jadi fakultas kuliah saya dulu adalah Visipol. Jadi tidak pernah terlepas dari ilmu politik maupun ilmu sosial. Itu adalah HI ya. Nah, terus kadang saya juga sering mendengar nih gitu. Wah, kalau orang HI itu cenderung bahasa Inggrisnya pasti pinter gitu ya. Sebenarnya begini ya, suka tidak suka, mau tidak mau ya, ketika kita sudah berani mengambil ilmu hubungan internasional itu pasti kita tidak akan pernah jauh-jauh dengan bahasa Inggris. Jadi mau tidak mau kita dipaksa untuk dekat dengan bahasa Inggris dan memahami ya bahasa Inggris dengan baik gitu. Karena buku-buku atau sumber referensi atau mungkin jurnal ataupun ya terutama buku mungkin ya, itu kebanyakan itu berasal dari terbitan luar negeri dan biasanya di Indonesia kan itu diterjemahkan, biasanya seperti itu. Nah, jadi kita dituntut untuk bisa memahami uh,
buku-buku tentang bahasa Inggris, karena memang itu tadi ya, mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan dekat sekali dengan apa itu bahasa Inggris. Itu adalah HI ya, jika kita atau adik-adik teman-teman ingin mengambil jurusan ilmu hubungan internasional gitu. Tetapi begini, saya sendiri senang sekali ya belajar masuk HI, karena kita akan tahu ya, ibaratnya begini, seperti apa sih kondisi dunia sekarang, itu seperti apa sih ya, hubungannya antar negara itu seperti apa sih sebenarnya, baik atau tidak, buruk atau tidak, sedang ada masalah atau tidak. Nah, itu karena kita belajar HI, itu yang saya rasakan ya, sehingga pemikiran kita atau pengetahuan kita itu uh, diusahakan untuk up to date ya, sesuai dengan realita atau kenyataan yang terjadi saat itu gitu. Dalam arti misalnya sekarang ada konflik, bukan konflik juga ya, tetapi ada fenomena atau situasi perang dagang gitu antara Amerika Serikat dengan China. Nah, itu orang HI dituntut tahu ya, kenapa ya itu kok terjadi gitu. Itu asiknya belajar HI, sehingga kita bisa tahu fenomena-fenomena yang terbaru, apa sih yang ada di dunia ini. Itu adalah hubungan internasional gitu, karena nanti dosen itu biasanya juga akan sering ya memberikan tugas-tugas kepada mahasiswa, tentunya tentang bagaimana analisis kita terhadap fenomena yang baru, misalnya yang saya beri contoh tadi, seperti perang dagang antara China dengan Amerika Serikat, itu sebenarnya ada apa sih di dalamnya. Nah, itu kita dituntut ya sebagai mahasiswa HI itu untuk menganalisis itu ya, seperti apa gitu ya. Oke, itu adalah HI ya. Kemudian apa sih HI itu sendiri gitu ya. Jadi hubungan internasional itu adalah studi ya yang mempelajari interaksi antar negara, termasuk aktivitas dan kebijakan pemerintah ya, organisasi internasional dan perusahaan multinasional. Jadi HI itu kita belajar interaksi, namanya saja hubungan internasional ya, tidak hanya lokal ya. Mungkin kalau ilmu pemerintahan kita lebih lokal saja, tapi kalau HI itu kita belajarnya ke seluruh dunia gitu ya, seluruh negara itu. Dan diharapkan mahasiswa HI itu juga hafal ya negara-negara, benua di mana gitu, negara ini ada di benua apa. Paling tidak orang HI itu bisalah menggambar peta dunia itu di luar kepala, seperti itu ya. Nah, di HI itu kita belajar interaksi antar negara. Kalau dulu ya, aktor dari HI itu kan mostly atau most of them is negara saja. Tetapi karena HI itu juga berkembang sesuai dengan zamannya, aktornya semakin bertambah. Jadi tidak hanya negara, tetapi bisa juga organisasi internasional maupun perusahaan multinasional, atau yang sering disebut sekarang mengenai MNC ya. MNC itu mungkin di video selanjutnya saya akan memperkenalkan ya aktor-aktor HI sekarang itu apa aja, siapa saja mereka, dan perannya tuh seperti apa gitu di dalam hubungan internasional itu sendiri. Nah, itu adalah HI. Jadi kalau ditanya ya mata kuliahnya seperti apa sih HI ya gitu ya. Jadi selama saya studi S1 dan S2 saya itu sangat senang sekali dengan mata kuliah yang saya pelajari selama saya 6 tahun ini ya. Contohnya nih, misalnya adik-adik ya, kita akan belajar tentang sejarah dunia misalnya. Kemudian kita juga akan mempelajari ada yang namanya mata kuliah ide-ide politik. Kemudian tentang kajian Uni Eropa, kemudian tentang politik dan pemerintahan Afrika Selatan misalnya. Setiap jurusan di universitas itu berbeda-beda, tetapi rata-rata mereka memiliki mata kuliah yang mirip-mirip yang mereka harus pelajari misalnya, seperti itu. Terus nanti kita juga di sana belajar tentang hukum internasional, kemudian tentang globalisasi atau demokrasi, tentang HAM, tentang uh,
ada mata kuliah yang saya pelajari dulu itu adalah politik lingkungan internasional. Jadi ada kaitannya tuh lingkungan dan politik sekarang itu ya. Itu mata kuliah yang menurut saya sangat menyenangkan sekali yang saya pelajari di hubungan internasional ketika saya mengambil jurusan itu gitu ya. Oke. Okay. Kemudian, nah, kalau kita memahami HI, ya itu ada dari perspektif yang namanya konvensional dan kontemporer. Jadi, konvensional itu di tradisional ya, lama gitu, cara lama dan cara tradisional. Seperti apa gitu ya? HI itu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dulu itu aktor HI itu hanya terfokus dan cenderung di state sentris saja, jadi ke negaranya saja gitu. Aktornya only states ya, tidak berkembang seperti saat ini gitu. Dan yang terjadi apa gitu ya, hubungannya itu adalah state to state relations atau government to government relations. Jadi only state and state ya, tidak ada aktor lain yang dia memiliki peran yang luar biasa, pengaruh yang luar biasa di dalam hubungan internasional itu sendiri. Nah, makanya aktor HI ya, kalau kita belajar dari perspektif konvensional itu adalah hanya negara atau pemerintah saja. Nah, kemudian kalau kita mempelajari HI itu dari perspektif kontemporer ya atau cara modern ya, kalau kita belajar uh, membaca HI dari perspektif ini, itu adalah hubungannya is not only state and states relations but uh, berkembang gitu ke people to people, state to state relations ya, bisa government to government ya, atau society to society. Jadi saat ini individu pun itu juga bisa memiliki peran ya dan pengaruh luar biasa di dalam hubungan internasional itu sendiri. Jadi tidak hanya negara, jadi misalnya individu itu siapa gitu, misalnya artis ternama atau mungkin dia adalah atlet ya, olahragawan begitu ya, dia bisa mempengaruhi suatu kebijakan atau uh, bisa mempengaruhi di dalam hubungan antar negara itu sendiri ya. Itu kita kalau memahami HI dari perspektif kontemporer. Nah, kenapa ya kok ini terjadi perkembangan seperti itu gitu? Yang terjadi adalah adanya akibat dari revolusi transportasi ya, komunikasi and traveling. Semakin mudahnya jalan kita atau akses kita untuk kemanapun, misalnya kita hari ini aja, misalnya kita dari Yogyakarta misalnya mau ke Swiss itu sangat mudah sekali dengan adanya pesawat terbang gitu ya. Itu kan mempengaruhi ya, ada apa namanya di sana revolusi yang sangat cepat sekali. Kemudian komunikasi ya, adanya internet dan lain sebagainya itu mempermudah akses kita untuk apa ya, mempelajari atau mendapatkan suatu ilmu baru dari negara yang lain. Seperti itu. Kemudian traveling ya, kita mudah sekali untuk melakukan perjalanan ke berbagai negara saat ini, seperti itu. Nah, tentunya adanya revolusi itu akibat dari adanya globalisasi. Jadi makanya saya ingat sekali waktu itu, kalau tidak salah di semester 4 ya, itu saya mendapatkan mata kuliah tentang globalisasi. Itu bagaimana pengaruh besar ya globalisasi itu terhadap tatanan dunia hubungan internasional. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini adalah gambar ya, yang saya gambar begitu. Jadi kalau hubungan yang apa namanya merah, ini adalah perspektif kita memahami HI itu dari perspektif kontemporer. Jadi IGO, International Governmental Organization. Jadi ini adalah OI ya, OI. OI yang dia itu bersifatnya pemerintah gitu. Kalau INGO itu non government, seperti itu. Tapi pada dasarnya mereka sama, yaitu adalah sebuah
organisasi internasional. Jadi kalau kita lihat garis-garis merah ini ya, mereka itu saling berhubungan, saling terkoneksi, terkait satu sama lain. Jadi bisa saja IGO itu memiliki terkaitan dengan society and people. Kemudian ibaratnya garis merah ini kita bisa lihat bahwa HI itu sekarang saling terkait antara satu sama lain gitu ya. Tapi kalau yang garis biru itu adalah memahami HI dari perspektif tradisional ya, atau lama gitu. Jadi hanya negara-negara saja yang saling berhubungan atau saling terkait saat itu. Itu ya. Ini adalah gambaran atau hubungan HI kalau kita belajar dari perspektif kontemporer maupun konvensional seperti itu. Oke ya. Terus ruang lingkup HI gitu. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita itu mostly if we study in international relations itu kita akan mempelajari hubungan antar negara maupun non negara. Jadi apa saja di dalamnya gitu. Kadang kalau orang HI itu pasti tahu ya adanya high politics atau low politics. Itu apa sih bedanya gitu ya. High politics itu biasanya sebelum adanya perkembangan globalisasi ya, itu kita hanya mempelajari politik-politik yang high ya, yang berat seperti itu, yaitu misalnya hanya tentang diplomasi, perang, terorisme. Jadi yang berkaitan tentang urusan diplomasi dan ekonomi saja gitu. Tapi kalau law politics itu luas, dia lebih mempelajari tentang ilmu-ilmu atau aspek-aspek misalnya di lingkungan, kemudian di HAM, human trafficking, democracies gitu. Jadi tentang politik-politik yang kalau orang HI, mahasiswa HI dulu nyebutnya nggak berat gitu ya. Jadi lebih enak mempelajarinya karena kita tidak mempelajari tentang isu-isu yang tinggi gitu ya, yang berat seperti itu. Nah, di S1 saya dulu saya mengambil konsentrasi, jadi di semester 5 itu kalau di universitas saya kita harus diwajibkan memilih salah satu konsentrasi yang disediakan ya ibaratnya oleh universitas itu sendiri. uh, saya lebih mempelajari kalau politics, jadi maka dari itu skripsi saya waktu itu adalah tentang demokrasi. Jadi saya lebih senang dan lebih tertarik ya, karena setiap mahasiswa itu beda-beda gitu. Saya senang sekali mempelajari tentang isu-isu law politics gitu, karena menurut saya lebih mudah ya dipelajari dan isunya tuh lebih menarik untuk kita kaji gitu ya. Jadi tidak, menurut saya ya, tidak membosankan gitu, sehingga dulu konsentrasi saya ketika di semester 5 saya mengambil law politics, yaitu khususnya di dalam NGO ya, non governmental organizations, atau sekarang misalnya di bahasa Indonesia kan disebut LSM internasional gitu. Saya mengkaji itu dulu di S1 saya. Oke, jadi arti penting ya, kenapa kok kita tuh penting ya mempelajari HI gitu? Karena fakta bahwa seluruh penduduk dunia itu kan terbagi ke dalam wilayah komunitas politik yang terpisah atau negara-negara merdeka yang sangat mempengaruhi cara hidup manusia. Ini saya mengambil dari bukunya Robert Jackson and George Sorensen. Kemudian secara bersama-sama negara itu membentuk sistem internasional sehingga tidak dapat dihindari bahwa seluruh penduduk di dunia itu saling terkait dan bergantung. Jadi misalkan kita hidup sebagai orang negara Indonesia, itu kita tidak bisa lepas atau tidak bisa tidak bergantung dengan negara lain ya, seperti misalnya negara tetangga itu Malaysia, Australia, kemudian Myanmar, Thailand, Filipina ya, negara tetangga kita kan Asia Tenggara, itu kita misalnya ya, itu kita tidak bisa tidak berhubungan ya, karena sebagai contoh misalnya kita akan melakukan ekspor impor seperti itu. Kalau
di Indonesia misalnya tidak ada suatu barang, kita harus impor kan, seperti itu sama, dependent ya, kita saling bergantung gitu. Nah, makanya penting sekali menjaga hubungan antar negara itu harus tetap damai, tetap baik, tidak ada perang. Nah, itu kita belajar di HI ya. Bagaimana cara menjaga hubungan negara itu agar baik ya, itu kita belajar di HI. Nah, itu menurut saya salah satu asiknya ya kita belajar HI itu di situ gitu. Jadi kita bisa tahu lah tentang tentang hubungan antar negara di dunia itu sebenarnya seperti apa sih ya, itu kita dapat ilmu itu di hubungan internasional. Oke. Oke, tadi ya, tidak ada negara atau bangsa yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, maka jika ada konflik antar negara, maka dibutuhkan adanya resolusi konflik. Oke, resolusi konflik ini sendiri, mata kuliah ini saya juga pelajari ketika saya mengambil magister ya, uh, di S2 saya. Jadi bagaimana sih kalau ada konflik itu resolusi konfliknya seperti apa sih? Teorinya seperti apa sih? Itu kita belajar di HI. Jadi kalau misalnya orang, teman-teman atau adik-adik ada yang ingin menjadi diplomat misalnya, itu kan kita dituntut ya untuk bisa berdiplomasi dengan baik. Nah, itu kita belajar tuh ketika di HI itu, oh, bagaimana ya menangani konflik seperti ini, teorinya seperti apa, resolusinya seperti apa. Nah, itu kita belajar di HI karena bagaimanapun uh, kita dituntut untuk belajar bagaimana sih menjaga hubungan antar negara itu baik dan tidak terjadi perang, sampai tidak terjadi perang seperti itu. Oke. Oke, mungkin hari ini sekian dulu video atau sharing ilmu saya tentang hubungan internasional itu sendiri. Jadi bagi adik-adik atau teman-teman mungkin ya yang ingin masuk ke jurusan HI, menurut saya harus mantap ya, harus yakin karena tidak rugi ketika kita belajar HI di sana, dan sangat menyenangkan menurut saya, sangat menyenangkan dan uh, asik gitu kita ketika kita belajar hubungan internasional gitu. Jadi sekian channel hari ini ya, video saya hari ini. Semoga bermanfaat bagi adik-adik dan teman-teman semuanya. Selamat siang.